Kita ke informasi lain. Pemirsa, Mujtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru, dikabarkan telah diterbangkan ke Rusia setelah mengalami luka akibat serangan Amerika dan Israel akhir Februari yang lalu. Evakuasi secara diam-diam ini dilakukan agar putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei ini bisa menjalani operasi kaki untuk menyelamatkan nyawanya. Operasi pengobatan dilakukan di Istana Kepresidenan Presiden Vladimir Putin. از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو، بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارید؟ حمله شد همین الان به اینجا، همین الان اینجا حمله شد. Iran tak kunjung menyerah, Amerika bersiap lancarkan serangan darat. Masuki puncak arus mudik Lebaran, antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali mengular 23 km. Periksa CCTV dan saksi, polisi ungkap pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras berjumlah 4 orang. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal Sejil. Rudal ini diprediksi bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara.
Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sijil, Iran juga meluncurkan rudal Khorramshahr, Khaybar Sheikhan, dan Qadar, serta Emad. Rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah di Tel Aviv. Iran kembali menghantam dan menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak, meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Pemirsa, kota Isfahan, Iran mendapatkan serangan udara berskala besar. Serangan Amerika dan Israel ini mengakibatkan ledakan di sejumlah titik di kota Isfahan yang menewaskan 15 orang. Ledakan hebat mengguncang usai kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu siang tiba-tiba diserang. Serangan menargetkan sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Serangan terjadi di hari kerja saat aktivitas produksi dan menewaskan 15 pekerja pabrik. Pemerintah Iran menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Ledakan juga terjadi di sejumlah titik di Isfahan, memperlihatkan asap tebal yang membumbung usai ledakan. Serangan terjadi di tengah memanasnya konflik Amerika-Israel dengan Iran. Serangan ini memicu balasan dan membuat Iran merespon dengan meluncurkan serangan ke Israel. Pemirsa, Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara yang diduga mengenai depot bahan bakar milik Dubai. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban akibat serangan, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah konflik 3 negara ini akan menjadi konflik darat? Berikut informasinya.
Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz.